Pemirsa, ketinggian banjir yang merendam sejumlah wilayah di Jakarta belum juga surut. Sejumlah lansia yang terjebak banjir terpaksa dievakuasi dari rumah mereka. Tak hanya permukiman padat, banjir juga merendam perumahan mewah Kelapa Gading. Satu persatu lansia yang sakit dan terjebak di dalam rumah dievakuasi warga permukiman padat Kamal Kalideres ke posko pengungsian. Seorang diantaranya sakit di bagian kaki. Banjir setinggi 1 meter merendam ratusan rumah warga akibat buruknya drainase. Sebagian masih ada warga yang belum kita inikan karena terbentuk transportasinya. Permukiman padat penduduk di Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara juga terendam banjir sempat mencapai ketinggian 1 meter usai hujan deras mengguyur. Petugas pun mengevakuasi lansia terjebak banjir ke tempat aman. Banjir yang belum surut memaksa 238 kepala keluarga mengungsi di Rusun Embrio Semper Barat didominasi anak dan lansia. Pengungsi ini baru mendapatkan bantuan berupa makanan dan air mineral serta karpet untuk tidur. Banjir juga merendam permukiman mewah Gading Gria Lestari Kelapa Gading dengan ketinggian bervariasi mulai dari 80 cm hingga 1 meter memaksa warga mengungsi. Banjir akibat curah hujan tinggi serta luapan saluran air. Dan sebelumnya nggak ada, dan sebelum-sebelumnya juga memang jarang. Ini aja karena hujannya intensitasnya cukup tinggi, sehingga kayaknya selokan-selokan udah nggak bisa. Warga berharap pemerintah segera memberikan solusi agar banjir tidak lagi merendam. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, hingga pagi ini permukiman padat di Cengkareng masih terendam banjir. Banjir juga masih menggenangi sebagian jalan di ruas tol Sediatmo, arah Bandara Soekarno-Hatta hingga kendaraan hanya bisa melewati 2 lajur. Untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada Syahreza Zanski dan Hamzah Hasibuan. Silakan dengan laporannya, teman-teman. Pemirsa, untuk situasi di tol Sediatomo yang merupakan tempat banjir di kilometer 26+200 hingga saat ini sudah mulai bisa dilalui oleh para pengendara kendati sempat mengalami penutupan karena adanya banjir. Dan seperti inilah situasinya, 2 lajur sudah mulai bisa digunakan oleh para pengendara yang mengarah ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta di kawasan Tangerang, di mana banjir ini bisa terlihat di bahu jalan, di mana untuk di sisi kanan saya ini banjir setinggi 20 cm. Artinya para pengendara tidak bisa melewati bahu jalan dan ini juga ada pelang tentunya yang membuat para pengendara tidak bisa melintas ke bahu jalan. Dan dari pihak Jasa Marga sendiri dan juga pihak kepolisian masih berkoordinasi untuk pengalihan lalu lintas tentunya. Dan hari ini sudah ada 4 unit pompa yang dikerahkan dan akan terus bekerja hingga cuaca bisa dinyatakan aman sehingga banjir nanti bisa segera reda, di mana 2 hari yang lalu terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan tentunya masyarakat bisa kembali melewati ruas bawah jalan tol pada kali ini dan diharapkan bisa jaga kondisi supaya tetap aman dalam berkendara. Dari kawasan Tangerang, Syahreza Zanski, Jakarta, iNews melaporkan. Saat ini kondisi banjir masih terus mengepung wilayah di kota Jakarta saat ini. Salah satunya kami sedang berada di RW 09, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Di sini kami akan coba masuk, di mana ketinggian air ini masih cukup dalam, mencapai 50 hingga 60 cm, di mana warga juga sudah meninggikan barang-barang dan juga masih kesulitan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti makan maupun mencuci. Selain itu, pemerintah daerah di sekitar RW 09 ini juga sudah membuka posko pengungsian karena bisa dilihat kondisi saat ini di ruang tamu di salah satu rumah warga ini sudah sepenuhnya tergenang oleh air yang cukup tinggi. Selain itu ada beberapa sekolah juga yang kabarnya kami dapatkan informasinya bahwa dilakukan pembelajaran secara daring karena terendam oleh air di kejadian banjir di Jakarta kali ini. Kembali ke Anda, Wiki. Pemirsa, 3 orang pendaki tertimpa longsor di perbukitan Tanjung Jepara, Jawa Tengah. 2 pendaki bisa menyelamatkan diri, namun 1 orang belum ditemukan. Evakuasi korban berlangsung dramatis ditandu menyeberangi sungai berarus deras. Evakuasi pendaki yang tertimpa longsor di perbukitan Tanjung Jepara, Jawa Tengah berlangsung dramatis.
Korban luka patah tulang kaki harus ditandu dengan teknik vertical rescue menggunakan tali yang melintang di atas sungai berarus deras. Tak hanya itu, tim SAR juga harus membawa korban meniti jembatan bambu yang sempit. Sebelumnya, 3 orang pendaki berkemah di kaki bukit, Duku Jabung, Desa Tanjung, Jepara, Jawa Tengah. Tiba-tiba lereng bukit longsor menimpa tenda tempat mereka berkemah. Saat longsor terjadi Rabu dini hari, ketika korban sedang tertidur. 2 pendaki selamat, salah satu pendaki luka patah tulang kaki akibat tertimpa longsor. Sementara 1 pendaki atas nama Muhammad Nurul Azim belum diketahui nasibnya dan masih dalam pencarian tim SAR. Dan 1 orang sampai kemarin sore itu belum bisa kita temukan karena memang kondisi medannya yang sangat berat. Jadi dari dukuh terakhir itu kita masih jalan paling nggak 2 jam ke lokasi. Sempat tertunda karena hujan deras dan potensi longsor susulan pada Rabu malam, hari ini pencarian korban kembali dilanjutkan. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir 1.000 orang warga Kampung Kandang korban banjir mengungsi di Rusunawa Embrio, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pagi tadi mendatangi lokasi pengungsian. Kedatangan Mensos Gus Ipul bersama Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta untuk memastikan pengungsi korban banjir di Rusunawa Embrio mendapatkan bantuan makanan, pakaian, selimut, dan obat-obatan. Kementerian Sosial juga menyediakan 5 dapur umum untuk menyediakan 3.000 makanan untuk pengungsi. Untuk penanganan banjir Jakarta, Kementerian Sosial mengucurkan dana 2 miliar rupiah. Ya, selain di Jakarta, banjir setinggi hingga 1 meter juga merendam berbagai daerah di tanah air. Pemirsa, ironis, beberapa titik banjir tak memiliki posko pengungsian. Warga harus tinggal di langit-langit rumah. Ngatinem, lansia berusia 87 tahun dan anaknya Sueri 67 tahun terpaksa tinggal di langit-langit rumahnya saat banjir datang. Kali ini banjir mencapai 1 meter, merendam ratusan rumah di Desa Tanjung Rema, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Tidak ada pilihan lain, sang nenek tak memiliki sanak saudara tempat ia bisa mengungsi. Juga tidak ada posko pengungsian yang dibangun Pemda setempat. Hujan deras berhari-hari juga mengakibatkan banjir di 2 kampung di Pekalongan, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Ratusan rumah di Pasir Keraton Kramat dan Kampung Baru Tirto Kota terendam hingga 1 meter. Banjir akibat luapan Sungai Brem tidak bisa dicegah akibat tanggul terlalu rendah dan ketiadaan mesin pompa penyedot. 8 kecamatan di Pasuruan, Jawa Timur juga terendam banjir Rabu kemarin. Ketinggian air 50 cm hingga 1,5 meter. Salah satu yang terparah di Desa Kedung Bako, Kecamatan Rejoso. Warga tak sempat menyelamatkan barang berharga, furnitur, kasur, dan kulkas. Akibat banjir, 18 makam warga dan jenazah di Kelurahan Kerajaan, Mejayan, Madiun hilang terseret arus. Tersisa nisan yang berserakan dan kain kafan usang. Lokasi makam berada di tikungan aliran air, mudah tergerus saat banjir deras tiba. Warga berharap makam bisa segera direlokasi menghindari kejadian serupa di kemudian hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain banjir, angin puting beliung menerjang Cilacap, Jawa Tengah hingga puluhan rumah rusak. Puluhan rumah di Cilacap dan juga di Cirebon, kemudian Jakarta, angin kencang menumbangkan pohon melukai pengendara motor. Ya Allah! Angin puting beliung ini tiba-tiba menerjang kawasan pemukiman penduduk di Desa Sidamukti, Cilacap, Jawa Tengah. Kencangnya angin sampai merusak sejumlah bangunan termasuk atap sekolah, membuat warga panik dan ketakutan. Warga menyebut angin kencang tiba-tiba datang tanpa hujan. Atas itu ada mendung, muter mendungnya, dari utara ke selatan terus langsung ke barat. Dari barat ada angin juga, langsung muter tembok di sini tuh. Saya lihat ada puing-puing pada terbangan ke atas. Tak taunya tuh di belakang saya itu apa tuh garasi ini, tangga saya tuh bunyi peratak-peratak. Akibat kejadian ini 40 rumah warga rusak, termasuk 1 mobil warga.
Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Viral, rombongan klub motor nekat masuk jalur roda cepat di jembatan Suramadu. Mencegah pelanggaran terulang, petugas akan memasang pos terpadu dan portal di pintu masuk jembatan Suramadu. Rombongan klub Vespa yang datang dari arah Surabaya ini cuek, santai, melaju di jalur khusus roda 4. Video ini viral di media sosial menuai kecaman warganet karena aksi pengendara motor menerobos jalur cepat membahayakan pengguna jalan. Unit patroli Jalan Raya Polda Jatim 8 Suramadu menelusuri identitas klub motor tersebut. Mencegah pengendara motor masuk ke jalur cepat, petugas PJR akan mengintensifkan patroli. Selain itu, petugas akan membuat pos terpadu dan memasang portal non berbayar di pintu masuk jembatan Suramadu. Pemirsa, hampir 1 bulan program makan bergizi gratis beranggaran ratusan triliun telah berjalan. Banyak yang menyebut baik, tapi tak sedikit mengkritik. Kami ulas selengkapnya dalam Rakyat Bicara berikut ini. Kurang dikit. Apa, Kak? Kurang nasinya. Pemirsa, 100 hari sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sejumlah program telah mulai dilakukan. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang cukup menarik perhatian dan juga menuai pro kontra di masyarakat. Akan kita ulas dalam Rakyat Bicara bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, anggaran dari program makan bergizi gratis ini dilakukan secara bertahap, di mana tahap pertama yakni dari bulan Januari sampai dengan April 2025 terdapat sekitar 3 juta penerima manfaat. Pada bulan April sampai dengan Agustus, angka penerima naik menjadi 6 juta orang. Kemudian pada Agustus sampai September, naik lagi menjadi 15 sampai 17 juta orang. Pada bulan September sampai dengan Desember, sasaran penerima ditargetkan mencapai 82,9 juta dengan total anggaran sekitar 420 triliun rupiah. Hal yang sama juga akan terjadi pada 2026, bahkan angkanya mencapai 400 triliun rupiah. Anggaran untuk makan siang gratis jumlahnya fantastis, mencapai 420 triliun rupiah per tahun. Dari mana uangnya? Mau tak mau otak-atik anggaran harus dilakukan. Anggaran perjalanan dinas dipangkas, anggaran infrastruktur dicukur, bahkan sempat muncul wacana pakai dana zakat dan cukai rokok untuk membiayai makan bergizi. Menelan anggaran super besar, pelaksanaan makan bergizi tak luput dari masalah. Mulai dari rasa makanan, pemilihan menu, potensi keracunan karena kurang higienitas, hingga lokasi pelaksanaan yang tidak merata. Ya sebenarnya sih membantu ya, enggak ya, soalnya kan cuman sekolah. Tapi kan kita kebutuhan tuh di dalam rumah tangga kan banyak, bukan buat makan gratis aja. Ya kalau bisa kayak sembako apa. Sini SDN Pinangsia belum, Jakarta Barat. SDN Jakarta Kartini belum. Ya secepatnya lah, biar merata gitu ya. Makan bergizi juga dinilai kurang tepat sasaran karena masih terpusat di daerah Jawa, bukan di daerah 3T yang memiliki angka stunting tinggi. Fokus dulu MBG ini pada wilayah dengan 3T. Jadi terluar, termiskin, terdepan. Itu yang menjadi fokus prioritas tahun pertama. Kemudian yang kedua adalah individual targeting. Jadi siswa yang berasal dari keluarga mampu, dia tidak perlu disubsidi oleh negara MBG-nya. Pemirsa, program makan bergizi gratis akan terus dilakukan hingga dengan 5 tahun ke depan. Oleh karenanya, evaluasi harus dilakukan. Saya Camar Haenda dan juru kamera Iransya Wahyudi. Sampai jumpa di Rakyat Bicara selanjutnya.